Perempuan dan Ilusinya, karya Adira Pratama. Aini, 35 tahun, seorang wanita yang terlalu tegar. Ditinggal mati suaminya ketika usia pernikahan baru berusia seminggu. Kemudian bersumpah di depan makam suaminya tak akan pernah mencari pengganti. Sudah 10 tahun berjalan, sedang Aini harus hidup sendiri, benar-benar sendiri. Aini begitu memimpikan seorang anak laki-laki yang tambun tubuhnya, tembem pipinya, besar dan tinggi. Impian itulah yang menyeretnya masuk ke dalam ilusi yang diciptakannya sendiri. Setidaknya, rindunya akan hadirnya keluarga yang sempat diimpikan dapat dirasakannya sendiri. Aini menjadi perempuan yang hidup bersama ilusinya. Siang hari, panggung menggambarkan sebuah ruang makan. Meja kayu berada di sebelah kanan panggung. Kemudian 2 buah kursi, mangkuk besar tempat nasi, serta beberapa mangkuk kecil untuk sayur mayur berada di atas meja. Sebuah meja kecil lavi di dekat meja makan, dihiasi dengan foto seorang wanita sendirian, foto berdua dengan laki-laki dan sebuah vas bunga. Aini, disingkat sebagai A, sedang duduk seperti menunggu di atas meja. 1 bar pertama lagu Whispering a Prayer milik Steve Vai dimainkan berulang dengan sedikit delay tanpa distorsi, diiringi string panjang dan menggema. Aini semakin terlihat gelisah, pandangannya terus beralih dari jam dinding, berdiri ke arah jendela dan menatap keluar sesaat. Kembali ke tempat duduk, menatap nasi dan sayur. Alunan Whispering a Prayer perlahan berhenti. Seorang lelaki berbadan tambun tinggi besar masuk ke ruangan dan langsung duduk. Adegan. Aini sebagai A. Dari mana saja, nak? Ibu tidak bisa makan kalau kau belum datang. Anak hayalan disingkat menjadi Aka. Ibu bisa makan duluan, sesuap 2 suap. Ku dengar ibu terkena penyakit emah, kan? Menatap Aini dengan tajam. Mana bisa ibu makan? Kenapa? Karena aku belum datang. Kurang lebih seperti itu, memalingkan wajah, mengambil nasi dan meletakkan ke atas piring Aka. Bu, aku sudah 21 tahun. Jadi, kalau sudah 21 tahun sudah bisa mengambil nasi sendiri? Tetap mengambil nasi. Bukan. Menggoyang-goyangkan telapak tangan yang dihadapkan kepada A. Lantas, Aka, ibu jangan selalu menungguku untuk sekedar makan. Kesehatan ibu itu lebih penting, begitu? Memotong namun dengan nada halus dan lambat. Kurang lebih, tersenyum simpul. A. Menghentikan mengambil nasi, perlahan-lahan menggeleng-gelengkan kepala. Karena kau sudah berumur 21 itulah, nak. Aka. Ada yang salah dengan 21? Kau terlalu cepat meninggalkan ibu, nak. Maksud ibu, aku akan menikah dengan seorang wanita, hidup bahagia dan meninggalkan ibu di sini. A. Hanya dia memalingkan wajah. Ibu. Hanya ibu dan Tuhan sajalah yang tahu keberadaanku di dunia ini. Mana ada wanita lain yang tahu tentang aku. Bahkan yang bisa bercakap-cakap dengan aku hanya ibu. Ketakutanmu terlalu aneh dan absurd, kan, Bu? Perlahan bayangan dan kain hitam yang lebar mendekat ke arah Aka dan membawanya keluar dari ruangan. Saat itu, A dalam posisi statis. A. Berbalik badan seperti ingin mengungkapkan sesuatu, namun hanya terpana melihat Aka sudah menghilang. Perlahan perkusi dengan tempo semakin cepat dan iringan distorsi namun dengan volume sedang. Terdengar suara tertawa terbahak. Setelah hilang, perlahan masuk bayangan antagonis BA ke ruangan tawa dan musik terhenti. BA memegang perut seakan tak kuat menahan tawa. Selamat siang, perempuan yang tak pernah berpikir panjang. Kau lagi? Ada masalah dengan kedatanganku? Tentu, setiap kau datang, anakku pasti menghilang. Anakmu? Anakmu yang mana, Bu?
Anakku satu-satunya, Bayu Kencana. Masih ada yang dipertanyakan. Mana dia? Mana? Melihat sekeliling tatapan mengejek. Lihat foto itu. Menuju ke fotonya di atas meja dekat meja makan. Foto kau dengan mendiang suamimu ini. Menuju foto A dengan seorang lelaki. Sebelahnya, foto kau sendirian ini. Kau buta. Lihat, aku berdua dengan anakku. BA. Meledak tawanya, bahkan terus tertawa hingga keluar air matanya. Kau yang buta. Ini foto kau sendirian. Sendirian. Lihat baik-baik. A. Kau tidak lihat lelaki berbadan besar di sebelahnya. Itu anakku. Kau menghayal, perempuan bodoh. Terserah. Boleh aku meminta tolong? BA. Mendadak meminta tolong. Baiklah, apa yang bisa kubantu perempuan malang? Bisa kau pergi dari sini sekarang. Oh, hanya itu. Baiklah. Tetapi aku bermaksud baik. Jangan sampai kau terus hidup di dalam ilusimu saja. Baiklah, dalam hitungan detik aku akan pergi dari sini. Bisa lebih cepat. Aku sudah terdiam karena BA sudah menghilang dari hadapannya. Suasana kembali hening. Iringan lembut dari piano mengalun dari Am. Kemudian bersama bayangan hitam yang membawanya pergi tadi, A kembali ke ruangnya. Aka, kau tidak apa-apa, Bu? A membuang muka, tidak ingin Aka melihatnya menangis. Ibu, kau mungkin memang tak nyata anakku. Tapi apakah salah bila aku terus hidup bahagia bersama denganmu, anakku? Aku tak mengerti, Bu. Apakah aku salah karena hanya memiliki anak dari hayalanku sendiri? Setidaknya, aku tidak pernah mati, bahkan tidak akan tua, Bu, sampai hayalanmu sendiri yang hilang. Aku percaya mukjizat itu nyata. Kau akan menjadi nyata juga nantinya. Sama seperti mukjizat. Bukannya mukjizat itu hanya untuk nabi, Bu. Malaikat juga sepertinya juga diberi mukjizat. Benar, Bu. Kemudian, kenapa Ibu begitu percaya mukjizat datang pada Ibu? Karena kau malaikatku. Aka tersenyum perlahan mendekat ke ibunya dan menggenggam tangannya. Mulutnya ingin terbuka seperti ada yang ingin diungkapkannya. Namun bayangan hitam kembali datang dan Aka kembali menghilang. Terjerit tertahan namun kembali diam ketika merasakan BA akan kembali datang. Kenapa kau datang lagi? Saat aku sedang merasakan saat terindah dalam hidupku. Musik sudah perlahan menjadi iringan perkusi cepat dan distorsi. Seperti yang dibayangkan A, BA kembali berkunjung. BA. Sudah selesai romantis-romantisnya. Kau kira sedang berada dalam kisah Teen Lit di novel-novel, begitu? Kembali tertawa. Kenapa kau begitu menjijikan? Wow, bukannya aku juga lahir dari imajinasimu. Kenapa hanya si gendut itu saja yang kau angkat menjadi anakmu? Mencibir. Lebih baik aku benar-benar hidup sendiri daripada harus menjadi ibu dari seorang iblis seperti kau. BA. Ada panas, ada dingin, ada yin, ada yang, ada dosa, ada pahala. Kenapa kau hanya mau yang baik saja, tanpa menerima yang buruk? Aku tak mau. BA. Hidup itu selalu dua warna, perempuan bodoh. Berkacak pinggang. Jadi, kau mau jadi anakku toh? Memiliki ibu seorang penghayal, menurutku tak lebih baik daripada tidak memiliki ibu sama sekali. Kau benar-benar dianugerahi mulut yang begitu tak santun. Terima kasih banyak. Bahkan kau juga diberi kelebihan untuk susah berpikir. Benarkah? Aku benar terharu. Kau gila. Tertawa
dan kembali hilang. Aku mohon dengan sangat kepadamu. Setelah menjerit ke arah hilangnya BA. Jangan kembali lagi di sini. Aku begitu bahagia bila kau tidak ada di sini. Aka sudah berdiri sejak lama. Aka masuk tanpa disadari A yang masih berbicara pada dinding. Dia datang lagi, Bu. A kaget. Nak, kau sudah di sini? Dia datang lagi, Bu. Entah kenapa dia datang terus untuk mengganggu kita. Memegang kepala. Kita tadi masih mau melanjutkan makan. Entah kenapa sial kita hari ini. Aka tanpa suara duduk di meja makan. Kenapa kau tampak murung, anakku? Benarkah aku akan menghilang, Bu? Kenapa kau berkata begitu? Si setan itu tadi malam mendatangiku, memberiku ini, memberikan secari kertas. Irama distorsi perlahan dengan tempo rendah dan volume rendah. Semakin lama, tempo semakin cepat dan volume semakin keras. Terlihat cukup terkejut dengan keras itu. Tenang saja, anakku, itu tidak benar. Bahkan dokter yang memeriksa ibu menyatakan ada kesalahan. Terlihat mencoba tegar. Ibu berbohong, kan? Tidak, nak. Benar, ibu tidak sakit apapun. Ibu berbohong. Ibu terkena kanker otak, kan? Semua ilusi ibu akan hilang bila semuanya menjadi parah. Semua akan hilang, termasuk aku, kan, Bu? Nada meninggi. Tidak, itu tidak benar. Memegang kepala. Aka, bayangan kembali datang, kain hitam menutupi sebagian tubuhnya. Ibu, kau pasti bisa. Berjuang, Ibu. Aku tidak mau kehilangan Ibu. Bersandar ke kursi, badannya bergetar hebat. Tangannya keduanya memegang kepala. Aka, seluruh tubuhnya tertutup kain hitam, kecuali kepala. Ibu, jangan sampai aku menghilang, Ibu. Matanya terpejam, tangannya semakin kuat memegang kepalanya. Badannya tergetar semakin kuat. Irama musik semakin cepat. Akhirnya A menjerit. Aka sudah menghilang seluruhnya dan out. BA masuk. BA, sayang sekali. Cerita indah antara anak dan ibu harus berakhir seperti ini. A tetap begitu kesakitan menatap BA dengan tatapan benci. BA, tenang sayang, ada hikmah di balik setiap peristiwa. Kali ini kau boleh begitu tertekan dengan sakitmu dan perpisahanmu dengan anakmu. Berita baiknya, kau juga akan terpisah dari aku. Mimpi burukmu yang juga lahir dari imajinasimu. Ketakutanmu akan kehilangan anakmu. A kembali menjerit. BA perlahan menghilang. Selanjutnya musik perlahan berhenti hingga berhenti total. Berganti dengan denting piano lembut kembali. Sedangkan A pingsan di atas kursinya. Kemudian terdengar bunyi sirene ambulans dan layar perlahan tertutup. Selesai.